Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tentunya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dipersiapkan buku paketnya. Sudah dipersiapkan? Kalau sudah, silakan dibuka pada pelajaran 8 ataupun bab 8 halaman 110. Dibuka halaman 110 pada pelajaran 8. Baik, kalau sudah dibuka, untuk mengawali pertemuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, halaman 110 poin A sudah dibuka, yaitu peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kali ini Pak Guru akan membahas tentang bukti-bukti ataupun peristiwa-peristiwa malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diulang kembali anak-anak bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, sekarang adalah peristiwa yang mengiring malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita baca bersama-sama di halaman 110. Berikut ini beberapa peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang A. Kesaksian pedagang Yahudi Makkah dan Yahudi penduduk Yathrib. Nah, pada malam kelahiran Rasulullah SAW, seorang pedagang Yahudi yang tinggal di kota Mekah bertanya kepada orang-orang Quraisy. Bertanya apa? Bertanyanya, apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Pedagang Yahudi menjelaskan, pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, namanya Ahmad, yang terpuji artinya. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya terdapat ada tai lalat hitam kekuningan. Jadi penduduk Yahudi ataupun orang-orang Yahudi yang berada di kota Mekah bertanya-tanya bahwasanya apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini. Bahwasanya menanyakan kepada orang-orang Quraisy Mekah, menanyakan apakah ada orang-orang Quraisy yang lahir pada malam ini. Bertanya tidak ada. Ternyata dijelaskan bahwasanya malam ini merupakan malam lahirnya Nabi terakhir kita yang termaktub dalam Alkitab yang namanya Ahmad. Artinya Ahmad adalah yang terpuji. Nah, ada tanda-tandanya, yaitu di antara dua pundaknya itu terdapat tanda kelahiran ataupun tanda tai lalatnya yang warnanya agak kekuningan. Itu merupakan tanda-tanda bahwasanya anak ini cikal bakal menjadi nabi dan rasul di umat akhir zaman ini. Lanjut, setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian mendapatkan kabar bahwa pada malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib yang diberi nama Muhammad. Jadi nama Muhammad tersebut merupakan anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Besoknya mereka bersama pedagang Yahudi mendatangi bayi tersebut. Jadi menengoklah pedagang-pedagang Yahudi bersama orang-orang Quraisy tersebut mendatangi di kediaman rumah Abdul Muttalib tersebut. Bahwasanya malam itu telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, saat melihat tai lalat tersebut di belakangnya, pedagang Yahudi langsung pingsan. Jadi terkejut ketika melihat di antara dua pundaknya itu terdapat tai lalatnya, persis apa yang telah diceritakan di Alkitab tersebut. Jadi lantas pingsan orang-orang Yahudi tersebut. Nah, setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, ada apa denganmu? Jadi sampai menimbulkan pertanyaan orang-orang Quraisynya bahwasanya kenapa orang-orang pedagang Yahudi tersebut pingsan, ada apa? Bertanyalah orang-orang Makkah tersebut karena hendak mengetahui apa sebabnya orang Yahudi pingsan ketika melihat tai lalat yang berada di pundak bayi tersebut. Nah, ketika dijawab, kenabian telah hilang dari Bani Israel.
Alkitab telah lepas dari tangan mereka, bahwasanya apa yang telah diramalkan di Alkitab bagi orang Yahudi, tentunya dari kalangan Bani Israel, bahwasanya menceritakan telah hilang kenabian dari bangsa Bani Israel. Nah, Alkitab tersebut pun akan terlepas. Maksud Alkitab di sini adalah kitab suci bagi orang-orang Bani Israel, yaitu kitab Taurat tersebut. Jadi akan terlepas sehingga akan disempurnakan nanti, yaitu melalui Al-Quran. Nah, bahwasanya itu merupakan bukti bahwasanya di Alkitab tersebut menceritakan bahwa nanti suatu akhir zaman, entah itu di negara mana, tentunya di negara Makkah, bangsa Quraisy, akan lahir seorang anak laki-laki yang memiliki tanda lahir di antara dua pundaknya yang berwarna kekuningan. Itu adalah cikal bakal akan menjadi seorang nabi dan rasul. Yang bagian B, peristiwa di Persia. Nah, pada malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Api Persia, yaitu sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, menjadi padam. Air danau dan sawah menyurut. Jadi peristiwa yang bagian B ini ketika di daerah Persia atau negara Persia, yang pertama istana Kisra hancur. Jadi segitu bangunan megah, bangunan yang kokoh, tiba-tiba di saat malam kelahiran Nabi Muhammad istana Kisra tersebut hancur. Dan juga api orang-orang Majusi, yaitu api sesembahan orang-orang Majusi yang menyembah api yang umurnya 1000 tahun itu tidak pernah padam. Tapi Allah mempunyai cara lain, yaitu ketika malam kelahiran Nabi Muhammad SAW api tersebut padam. Yang selanjutnya air danau dan sawah menyurut. Air danau di negara Persia tentunya ya, air danau yang ada di Persia tersebut yang airnya sumbernya itu banyak sekali, tiba-tiba di saat lahirnya atau di saat malam kelahiran Nabi Muhammad, air danau ataupun sawah tersebut menyurut. Nah, itulah cara Allah memuliakan Nabi Muhammad ataupun memberi sebuah kado yang terbesar, kado teristimewa, bahwasanya di saat proses malam kelahiran Nabi Muhammad, Allah mempunyai cara lain. Yang pertama adalah dibuktikannya ramalan-ramalan yang terdapat di Alkitab sebelumnya, dan juga di beberapa belahan dunia, yaitu di negara-negara Persia ataupun negara manapun, Nabi Muhammad ketika pas lahir di malam tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya adalah istana-istana Kisra tersebut yang bangunannya kokoh ternyata hancur lebur. Dan juga sesembahan orang-orang Majusi yang menyembah api tersebut yang umurnya 1000 tahun tidak pernah padam, ternyata Allah memberikan sebuah keistimewaan pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, ternyata bisa padam. Dan juga danau, air danaunya ya, dan juga air sawahnya tiba-tiba menyurut. Menyurut di sini adalah airnya yaitu kering. Itu karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keistimewaan di saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan burung-burung pun bergembira sehingga bernyanyi untuk menyambut kedatangan ataupun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah syairnya, rohatil at-tayaru tashdu milayalil maulidi. Burung-burung bernyanyi, bergembira ria di saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam terkait tentang peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah cara Allah untuk memuliakan, untuk memberikan suatu keistimewaan kepada baginda besar Nabi Muhammad di saat malam kelahirannya. Itu saja apa yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk kalian, baik yang menyimak di rumah maupun dimanapun berada. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.